Sudah Mitra Perkasa sudah 31, security 25, parkir 6. Siap, ikuti pelajaran. Laksanakan. Luar biasa. Ya, sudah tempat. Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sebelumnya dari jajaran manajemen RSI dalam hal ini Kasubag Ibu Mena ya, dan Pak Soleh untuk mengikuti dari apa yang menjadi kegiatan hari ini, dan terima kasih juga untuk para pimpinan dari RMP untuk jajarannya dari Pak Ube dan tim sekalian, dan sekali lagi terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya tim security dari RMP Project RSI, dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih pada parkir ya untuk ikut gabung dalam pelaksanaan giat drill APAR ya. Sekali lagi untuk pagi hari ini alhamdulillah ya dari pagi sudah rintik-rintik hujan, tapi karena memang schedule acara hari ini alhamdulillah juga dengan doa-doa yang menguatkan kita untuk pagi hari ini bisa memberikan suatu ilmu yang bermanfaat ya. Alhamdulillah cuaca terang ya. Untuk hari ini sekali lagi beberapa hal yang perlu saya sampaikan, karena dalam pelajaran materi dari satuan pengamanan dan juga termasuk dari keamanan ya, semua area, semua proyek itu tak terlepas dari ATHG ya. ATHG kemarin sudah saya sampaikan apa sih yang namanya ATHG, yaitu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Meliputi apa aja itu? 7 ya. Satu, percekcokan ya. Percekcokan itu pasti ada di suatu tempat pekerjaan, bahkan di suatu dinas ataupun kepolisian pun ada, itu percekcokan. Yang kedua, sabotase ya. Sabotase itu pasti ada, meliputi ke hal-hal yang memang tidak menjadi suatu kepuasan dari baik itu ada dalam karyawan ataupun dari luar. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi ya ancaman itu dari luar dan ancaman dari dalam sendiri ya. Berikutnya ATHG itu meliputi daripada pelanggaran ya, pelanggaran SOP jelas. Ini seringkali dilakukan oleh karyawan bahkan satpam sendiri. Makanya ketika karyawan itu mengikuti aturan SOP, dan sebagai satuan pengamanan adalah mengawal SOP ya. Jadi harus dari dalam security harus melakukan apa yang menjadi SOP kita ya. Ini dari berbagai hal yang perlu diperhatikan, dari titik-titik yang katakanlah kita selalu menyepelekan, padahal kita juga sudah memberikan suatu edukasi bahwa ancaman, tantangan, hambatan, gangguan itu perlu kita ada. Jangan sampai menyepelekan bahwa di musim hujan pun kebakaran bisa terjadi ya. Kita lihat pengalaman kemarin ya, tahun kemarin kejadian kebakaran di Kejaksaan Agung ya. Padahal kurang apanya? Pengamanannya ya. Sistemnya kurang apanya? Ya semuanya. Nah dari situ kita tidak bisa menyepelekan masalah kebakaran. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita ditugaskan ya di sini, bahwa Rumah Sakit Islam ini bersertifikasi syariah. Ya, mari kita semuanya mengedepankan keislaman ya. Lagi saya terima kasih untuk Kasubag dari RSI Bu Mena yang telah memfasilitasi ya apa yang sudah kita butuhkan dan waktunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk RSI. Ya dulu suara ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Adalah RMP di Batu, di hatimu, di mana? Mana? Beri satu kebenaran untuk RMP. Beri dua kebenaran untuk RMP. Satu orang, dua orang. Beri kebenaran untuk RMP. Terima kasih ya untuk tim yang ada di RSI Sultan Agung. Terima kasih atas waktunya kalian bisa hadir di tempat ini untuk apa? Untuk belajar. Saya pun masih belajar, kita sama-sama belajar. Ya, karena yang perlu rekan-rekan ketahui, ilmu damkar, ilmu api dari zaman dulu sampai sekarang masih sama.
ya. Masih sama, tidak ada yang berubah. Hanya mungkin ada beberapa modifikasi ya atau revisi-revisi untuk mencari kesempurnaan. Jelas ya? Oke, kemudian saya hanya menambahkan saja tadi yang sudah disampaikan sudah sangat bagus, sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Saya hanya menambahkan beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui. Sebelum nantinya kita praktek menggunakan karung goni ataupun APAR, teman-teman juga harus mengetahui apa itu kebakaran. Ya, apa itu kebakaran? Kemudian apa? Api terbentuk oleh beberapa unsur, itu teman-teman juga harus ketahui. Jadi sebelum melaksanakan pemadaman, teman-teman harus mengetahui api terjadi karena 3 unsur. Terus kemudian di gedung tempat teman-teman bekerja itu ada dinamakan proteksi aktif dan proteksi pasif. Itu teman-teman juga harus ketahui, ya. Nanti secara berkala bisa belajar lagi untuk mendapatkan kesempurnaan. Oke, kemudian yang perlu teman-teman ketahui, apa saja proteksi aktif yang ada di gedung tempat rekan-rekan bekerja? Ada yang bisa menjawab? Sampaikan aja. Proteksi aktif adalah apa? Proteksi yang bisa digunakan, bisa dipindahkan, atau otomatis berfungsi. CCTV. Ya, apalagi ada yang ini dijawab saja. Pengetahuannya apa? Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. CCTV apalagi? Apa? Disampaikan aja, jangan malu-malu. Ya, proteksi aktif yang ada di gedung pertama adalah apa? APAR. APAR namanya proteksi aktif. Kemudian ada apa lagi? Hidran. Kemudian ada apa lagi? Semuk. Apa? Detektor. Ada apa lagi? MC. Apa? MCFA. Sudah paham ya harusnya MCFA ya? Main Control Fire Alarm. Jadi ketika terjadi kebakaran di lantai 4, kita nggak perlu mencari kebakarannya. Kita perlu ke MCFA. Pasti sudah ada zona berapa, di lantai berapa. Ya, itu namanya proteksi aktif ya. Terus kemudian yang pasif apa? Nah, kalau pasif tidak bisa dipindahkan. Contoh apa? Tangga darurat bisa dipindahkan? Ya. Itu namanya kalau pasif tidak bisa dipindah ya, aturannya sudah seperti itu. Tangga darurat itu namanya proteksi pasif. Terus kemudian jalur ini apa? Pertama panas, kedua udara, ketiga bahan bakar. Ketiga unsur ini ketika tidak bersatu maka tidak akan menjadi api. Kita revisi lagi, itu ilmu yang dulu ya, kita revisi lagi. Sekarang apa? Panas yang memenuhi syarat. Karena ketika panas tidak memenuhi syarat, maka tidak akan terjadi namanya api. Paham ya? Itu 3 unsur api. Terus kebakaran itu apa? Ada yang tahu definisi kebakaran? Gimana? Benda yang terbakar. Ada yang lain? Definisi kebakaran, ada yang lain? Ada yang bisa menjawab? Kebakaran adalah api yang tidak disengaja. Kalau sengaja, api unggun kita bakar itu kebakaran bukan? Kita memasak di dapur, bisa dikatakan kebakaran? Bukan. Ya. Kalau orang membakar disengaja, itu bisa disengaja, itu bukan lagi kebakaran, namanya sudah tindak kriminal ataupun kejahatan. Ya, jadi jangan bilang nanti wah kebakaran itu ya api yang tidak disengaja. Ya. Terus yang perlu dilatih adalah setiap perusahaan pasti ada golden moment. Poin-poin yang perlu teman-teman ketahui. Jangan pernah menyepelekan kebakaran. Ya, jangan pernah. Mungkin kita latihan mudah, tapi ketika terjadi pasti akan panik. Ya. Ketika terjadi kebakaran, langkah pertama yang harus dilakukan itu apa? Jangan panik. Jangan panik, terus evakuasi, terus Titik kebakaran. kebakaran, terus apa lagi? Alarm, terus ya. Saya tambahkan sedikit, ketika terjadi kebakaran, ketika kebakaran masih kecil, jangan pernah mengevakuasi. Contoh hanya sedikit bisa dipadamkan, kamu evakuasi. Ya, pasti akan menimbulkan apa? Menimbulkan pertanyaan. Karena
beberapa pengalaman. Salah satu contoh ya, saya mencontohkan yang ada di Hotel Solo. Tamunya bermalam, rokok, ya. Kebetulan di tempat sampah itu ada plastiknya, ditinggal keluar ya kan, terus menimbulkan asap, sudah menimbulkan api. Karena kita punya MCFA, kita masuk, kita padamkan. Kita belum evakuasi. Evakuasi atas perintah apa? Perintah pimpinan, ya, perintah pimpinan tertinggi. Evakuasi baru kita evakuasi. Selama masih kecil, bisa kita padamkan, tidak perlu evakuasi. Jelas ya? Siap, jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Itu tidak bisa padam sebelum kalian memutus apanya? Aliran gasnya. Contoh, punya gas kebakaran di dapur, itu nyala terus kan? Ditambah siram air, dia pasti akan menyala. Jadi ketika terjadi kebakaran di rumah, bisa ambil handuk, terus laksanakan pemadaman. Ya, saya mencontohkan cara penggunaan kargoni yang benar. Seperti ini sudah bagus, bisa mau pegang seperti ini bisa, mau pegang seperti ini bisa. Tapi ketika teman-teman pegang seperti ini, ketika memadamkan api, tanganmu pasti akan panas. Pasti akan panas, saya yakin. Caranya adalah jempol kalian di depan seperti ini dilipat, tangannya terlindungi nggak? Terlindungi. Lebih aman? Lebih aman. Seperti ini juga bagus. Tapi kalau kamu tutup pasti panas. Kata caranya adalah seperti ini, jempol di depan ditutup, tangan terlindungi, ya. Tangan seperti ini, kuda-kuda maju ya, jangan diintip. Lihat dari samping, ya. Nanti kita praktekkan. Jadi yang tadi sudah benar, tapi inilah tata cara untuk melindungi tangan. Paham ya? Nah, ada yang mau coba? Coba dulu satu orang, ya maju. Silakan. Ya seperti itu. Ya contohnya seperti itu, ya. Jelas ya? Paham? Ya. Kemudian apar, ya. Ini namanya apar. Apar tadi apa? Namanya? Itu kepanjang. Kalau pengertiannya apar apa? Ada yang tahu pengertian apar? Kalian cuma tahu itu alat. Ya. Terus ada yang lain pengertian apar? Ada apar, ada apa lagi satunya? Apap. Apap alat pemadam api besar atau beroda. Pernah lihat di mana? Pom bensin. Pom bensin. Atau di ruang biasanya genset ya, genset itu pasti ada apap. Apa pengertian dari apar? Apar adalah suatu alat pemadam kebakaran digunakan pada api awal. Bisa dijinjing, dibawa, dipanggul, itu namanya apar. Beratnya berapa? 0,5 kg sampai dengan 16 kg. Kalau 16 kg ke atas bukan lagi namanya apar, tapi apap, alat pemadam api besar, ya. Cara bawanya memang ada beberapa metode. Ketika saya sekolah damkar, ada beberapa metode untuk membawa. Silahkan mana yang paling nyaman. Mau dibawa seperti ini ya, silahkan, mana yang nyaman. Kalau dekat kamu jinjing juga silahkan. Jadi tidak ada aturan vakumnya harus seperti itu, tidak ada. Kenapa harus dipanggul? Untuk memudahkan teman-teman ketika jaraknya jauh. Kalau kamu seperti ini capek. Kalau dekat seperti ini nggak apa-apa, ya. Jadi bisa dipahami. Jadi kalau apa pengertiannya adalah suatu alat pemadam kebakaran, dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau teman-teman lihat apa, pasti ada penyangganya. Ya, ada besi penyangganya, ya. Ada rodanya, itu namanya apap. Jadi itu perbedaan apap dan apar. Terus kemudian setelah nanti terjadi kebakaran, ambil apar terdekat, ya. Mau dipanggul silakan. Ketika sampai pastikan ini kita berdiri di samping, silakan. Seperti ini, ya. Seperti ini ya. Nah setelah itu, ya. Setelah itu, seperti ini ya. Dan seperti ini. Pertama lepas pin. Lepas pin seperti apa? Jangan kamu tekan. Kalau ditekan bisa dilepas,
terkunci. Pegang leher botol, pegang seperti ini baru dilepas. Ketika sudah dilepas, lepas selangnya, arahkan ke atas, cek tekanan. Satu kali aja, cek tekanan. Setelah tekanan, bawa ke titik api. Jangan terlalu dekat. Jaraknya berapa meter? Amannya 1 sampai 2 meter. Cara penggunaannya disapukan, ditekan terus sampai habis. Tidak boleh dikredit ya, ditekan sampai habis. Kalau CO2 mau pakai sedikit disimpan masih bisa. Itu kalau ini satu kali pakai harus habis ya. Tapi kalau CO2 sedikit-sedikit nggak apa-apa. Keluar sedikit-sedikit lama-lama enak, ya kan? Oke, itu ya. Kemudian itu terus ini namanya apa? Teman-teman harus tahu namanya apa? Manometer. Ini saya bilang manometer. Ini namanya selang atau nozzle ya. Nozzle-nya mana tahu sebenarnya? Nozzle itu yang mana? Ini namanya nozzle, ini namanya selang. Ini namanya apa? Handle. Ya, handle katut silakan ya. Katut. Ini selang sebenarnya gampang, kita mau buka. Sebenarnya ada yang namanya ini agak sulit banget karena udah ini ya. Di dalam ini isinya apa? Serbuk sama isinya hanya pipa, satu pipa yang masuk ke dalam. Jadi ketika diisi, ditimbang ya, dia akan diisi tekanan melalui sini. Tekanannya berapa bar? 0,5 bar tekanan yang ada di dalam sini ya. Jadi hati-hati ketika ada kebocoran, kalian menggunakan seperti ini bahaya. Ini lepas bisa kenapa? Wajah dibalik, silakan semprotkan, habiskan. Ketika dia bocor ya, kalau nggak bocor ya, makanya penggunaan apa nggak boleh seperti ini, harus begini. Jadi ketika ini lepas, itu secara teori. Tapi kalau udah kejadian pasti akan paham ya? Panik ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Sudah cukup ya? Titik apar sudah jelas ya, kalian sudah lihat bahwa tempat-tempat apar itu tidak boleh tersembunyi ya, sudah gampang terlihat dan gampang dijangkau ya. Makanya ketika seperti contohnya di IGD ya, di IGD ditaruh di mana? Di belakang, samping, ditutupin apa coba? Ya itu salah ya, karena apa? Ketika ada kebakaran di depan kita bingung harus nyingkirin dulu semua barang. Nah itu nggak boleh. Nah, makanya harus di tempat titik yang terbuka, di depan meja. Di situ ada, harusnya dipasangkan seperti itu. Dan sekali lagi ya, caranya untuk membawanya, kalaupun memang dalam posisi terdekat ya seperti ini aja ya. Tapi kalau posisi jauh, sekali lagi ya dipanggul lari. Ya. Untuk kita mau sejauh apapun tetap posisi kuat. Ya. Itu untuk cara membawanya. Dan untuk cara pemakaiannya sekali lagi ya, tolong dilihat dari masa kadaluarsanya di sini ya. Di sini ada jelas bahwa jenisnya apa, ya powder. Masa kadaluarsa tanggal berapa? Nah di situ ya, ukurannya berapa kilo ya. Lihat di sini ada jelas apa arahannya. Pertama kali kita lihat silnya ya, apakah masih utuh apa enggak ya. Ini silnya, ini adalah sil ya. Setelah itu apa? Tekanannya ya, tekanannya. Ini ada tekanannya. Di sini untuk tekanan yang normal, apa jarumnya ada di tengah-tengah lampu hijau, di warna hijau ya. Itu normal ya. Dan untuk yang terakhir, pegang nozzle-nya ya. Jangan sampai nozzle ini mengarahkan ke muka orang lain ya. Apakah ini normal enggak? Nah, ketika kita memakai sudah dilepas dari pin, itu kita hentakkan ininya ya, penguatnya. Nah ini udah berarti sudah nggak kepakai. Karena apa? Di dalamnya sudah beku. Ya ini sudah kadaluarsa. Karena apa? Sudah jelas ada expiry tanggal berapa. Dan untuk setiap bulannya ya harus dibolak-balik supaya tidak beku ya. Ini sudah jelas. Sil kita buka ya. Tapi ketika kita mau pakai nggak bisa. Nah, ini apa? Bahaya sekali ketika kita dalam situasi kita butuh, ternyata apar tidak berfungsi ya. Makanya
kebiasaan kita 1 bulan sekali, saya mohon ketika ini tanggal 16 ya, semua yang ada di area RSI sudah expired. Ketika sudah pengisian, nanti tolong ya, dalam 1 bulan sekali, terutama dari Danru ya, dari Danru ketika masuk malam ya, ketika masuk malam daripada ngantuk ya, yang patroli semua, ada beberapa titik nanti saya kerjasama dengan K3 untuk mengetahui berapa titik apa yang ada di rumah sakit ini ya. Jadi semuanya harus setiap bulan ya, bolak-balik. Nah ini kelihatan kayak batu, duduk-duduk. Nah. Terakhir, ada yang belum paham belum cara pemakaian APAR? Sudah cukup ya? Cukup. Satu kanan, satu kiri. Satu lagi ya, Pak. Sudah paham kan? Ya. Silakan untuk bicara enggak. Dicabut dulu. Ya. Ya, pegang nokselnya dipegang. Nokselnya dulu, Pak. Ya. Nokselnya dulu. Dirma, bes. Dicoba dulu. Atas ke atas tapi jangan di depan mata. Jangan di depan muka, atas. Das, nah seperti itu. Nah, langsung. Membelakangi HP. Untuk sekarang mungkin perempuan ya, Bu Mena sama Mbak Wahyu. Ya kalau ini pakai yang baru dulu nggak apa-apa, nanti sisanya untuk rekan-rekan. Pakai yang baru supaya bisa coba untuk membuka pin, diremas sama arah shock maksudnya ya ke atas. Oke, sekarang untuk bisa dimulai sekarang. Ya. Cabut pinnya dulu. Ah. Terus langsung bawa lagi. Di ini, nah arahkan. Diarahkan titik api, jangan ke atas tapi diarahkan titik api. Ah, oke sudah. Oke, tepuk tangan buat Ayu. Ketika sampai ke titik api, posisikan ini bisa di samping ya. Posisikan di samping. Cara melepasnya saya sudah sampaikan. Cara melepasnya adalah dengan leher botol. Ketika kalian tekan ini, dilepas pun tidak akan bisa. Setelah itu, cek tekanannya. Ya, cek tekanan. Contoh, ini sudah membeku ini. Setelah teman-teman cek tekanan, bawa ke titik api, ya, bawa ke titik api. Pertama cek tekanan, pegang nozzle-nya dulu. Dibawa ke titik api ya. Jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat bahaya. Atur jaraknya. Seperti ini. Dikit aja jangan. Tapi kalau kamu dekat seperti ini, saya contohkan. Ini apa airnya? Nah, itu akan menyebabkan apa? Bila kena mata. Paham ya? Dilaksanakan dengan benar agar bisa bermanfaat. Siap. Amin.
Di atasnya jangan di muka kita, di atas, ke atas. Maju. Semuanya tepuk tangan. Ayo siapa lagi? Siapa lagi ke depan? Ayo tim security. Oke, untuk dicap. Jangan ragu-ragu kalau mencoba untuk tekan anyangannya. Nah, bisa sulahnya. Itu sudah. Oke, sudah. Oke, saya lagi itu. Oke, sekali lagi ya untuk Bu Mina ya, untuk ternyata apar kita banyak yang sudah berfungsi ya, ini tentunya untuk ke depan supaya lebih baik lagi ya. Oke, ya hanya masukan nanti bisa disampaikan lagi ke Pak Bejo. Ya, siap ya. Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan semuanya ya, komitmen lagi untuk merawat apa yang menjadi suatu tugas dan tanggung jawab kita ketika setiap ada di pos masing-masing ya, khususnya di saat malam hari ya, saat malam hari untuk aktivitas tidak ada, jadi tolong untuk setiap harinya pengecekan ya, paling enggak 1 bulan ketika di saat kita refresh ya. Mungkin habis ini kita memakai untuk ini dipinggirkan dulu. Oh, dihabisin dulu. Oke, nggak apa-apa, dihabisin. Itu yang baru. Oke, yang baru. Ya, maju lagi ya. Pak Wayano. Ya, dua. Mbak Dita. Kalau ada apinya jangan biar seperti ini, mungkin aja. Ya. Melawan atau mengikuti arah matahari. Jaga ya. Jika api diikuti kalau nggak melawan, atau enggak. Itu kejadiannya kalau dilawan. Ya. Kalau dilawan seperti itu. Jadi kita harus ikuti ya, apa seperti ini. Silakan ini. Mau dikatakan bola, tidak juga bola. Nah, seperti ini, tutup. Kita mengalami wajah kita ya. Tutup. Masukkan yang keluar apa? Yang keluar asap putih ya. Kalau di sini masih ada api, jongkok, lakukan seperti ini. Ambilnya sama, ambilnya langsung di seperti tadi. Apinya seperti ini. Nanti cara ambilnya tetap posisi semula. Nah, kalau kamu tidak untung aja, tiba-tiba api menyala, bahaya. Kacang makan, pegang, pegang. Pelan-pelan, pelan-pelan
ya. Tutup aja. 1, 2, 3. Seperti itu contohnya. Kalau kamu tidak menutupi, aja. Ya. Sudah. Ayo, Bang. Tepuk tangan. Mungkin ada penutupan dari Kasubag Bakti Gumina yang akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oke yang sudah sampai jam sini masih mendampingi kita ya. Dan terima kasih bagi terima kasih dan Andre dari Solo, kemudian dibantu oleh Mas Agus ya. Dan saya ada Mas Soleh yang mendampingi saya juga, dan kalian semua terima kasih sudah ikuti pelatihan ya. Oke, sejauh ini kita lancar ya, presentasi klinis dan tidak jadi tidak enak nih, cuacanya tidak panas, tidak hujan ya. Baik, terima kasih semangatnya hari ini. Jadi klinis selalu ucapkan terima kasih dengan Mas sampaikan untuk motivasi kalian semua bahwa kerja itu ya kerja, terus bekerja sepanjang hidup kita bekerja. Dan memang itu adalah salah satu ibadah. Jangan dianggap kerja itu yang ibadah. Kerja itu ibadah. Selalu lakukan yang terbaik. Gimana sangat gembira kita kebetulan Manggil Tomo yang banyak memberikan motivasi untuk kita semua dan memberikan ilmu yang sungguh-sungguh tak terkira, ya luar biasa ilmunya Tomo ini yang sudah diberikan untuk kita semua. Intinya mungkin kita nggak banyak paham tentang ilmu security, karena tadi apa aja dia nggak tahu ya kepanjangannya, dan hari ini kita banyak menerima ilmu dan praktek langsung. Jadi ke depan Gumina berharap kalian semua menjadi lebih baik dari yang kemarin. Jangan mencoba menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Tidak ada puasnya kita akan menjadi terbaik, tapi menjadi yang lebih baik. Gitu ya. Karena di security dibutuhkan jiwa morsa, jiwa kekompakan, jiwa kepedulian yang harus dimiliki baik antar teman atau kepada seluruh penghuni di gedung RSI Selamagun pada khususnya. Dan dimanapun kita berada, kepedulian itu sangat-sangat kita harus utamakan. Ya, itu nggak boleh Gumina sampaikan, dan Gumina yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan semua dengan pelatihan hari ini dan motivasi yang diberikan ke kalian Tomo dan Andre dan mungkin Pak Ube yang memberikan motivasi dari
baik dilakukan. Ingat satu lagi bahwa hari ini kalau kita lebih buruk dari kemarin, kita jadi orang rugi. Oke? Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang harus kita camkan. Ya, oke, semangat buat kita semua. Terima kasih ya. Baik, terima kasih dan mari kita makan bareng ya. Terima kasih. Waktu saya kembali ke Dan Tomo. Silakan Mas. Oke, seperti biasa ya kita nanti ada dulu nanti kita baris ya. Baris di tengah kita makanan nanti kita bareng-bareng berdua makan bersama, duduk bersama ya. Yang namanya satu tim semuanya, mudah-mudahan semua apa yang menjadi tahan buat kita semuanya. Oke semuanya, siap, gerak. Harus kiri, ya ini tolong ya itu. Ya, bisa lagi. Maju Pak, kalau ini kalian maju itu tuh yang satu ke depan. Ya, sampai enggak? Sampai. Kalau maju ke depan. Terus, itu jangan sampai kalau ini. Nah. Ini bawah ininya ya. Tapi itu ya. Semuanya. Maju. Untuk hentakan pertamanya ya, jangan sampai lupa. Satu, dua. Ya. Ada semuanya untuk kita menikmati dari jam ini sudah mudah-mudahan dalam kebersamaan ini. Alhamdulillah hari ini kita ada kegiatan berapa yang melibatkan dari tim security dari RRT, dari target dari RRT dan dari manajemen. Alhamdulillah dari sikap dari Kasubag, termasuk dari Bumena atau dari RRT dari Pak Joy memberikan suatu dukungan yang bagus yang penuh untuk supaya ke depan kita lebih baik dan semua dalam hal ini membawa suatu boleh hujan kita berdoa biar pada kerjaan kita masing-masing berdoa mulai. Sudah selesai. Untuk malam.